Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu ya Alim. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, tema yang saya pilihkan untuk pagi hari ini adalah semangat menafkahi keluarga. Tentu sebagaimana lugas judulnya, sangat berharap jangan sampai pada enggak semangat. Kalau enggak semangat berarti apa ya? Malas. Terus apa lagi? Lemah, loyo, enggak ngurus, enggak peduli. Termasuk ada anggapan seakan-akan berangkat kerja itu tidak terhormat, tidak gagah, tidak mulia. Beda cerita kalau seandainya berangkat taraweh, wah begitu, semangat antusias. Berangkat umroh, ada manasiknya, seragamnya, dan begitu. Seakan-akan bahwa kalau itu adalah ibadah, tapi kalau nyari duit kayaknya itu adalah cari dunia. Maka ini agar berimbang begitu. Termasuk juga kalau kita kaitkan dengan sebelumnya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat, di tema sebelumnya itu adalah berbuat baik pada istri. Ya, rekamannya kan ada itu, kalau disetel lagi ada. Bagaimana cara ngadepin istri. Sebab cukup dilema perempuan itu. Sulit dimengerti katanya. Kalau dibiarin bengkok, tapi kalau dilempengin
Kalau enggak hati-hati betul, patah. Tuh orangnya ada di belakang. Nah, ibu-ibu jangan tersinggung, sebab ini adalah begitu memang tabiatnya. Lah kalau tidak tersinggung berarti harus, kalau dilemengin suaminya begitu, cepet taat, cepet nurut, jangan ngelonjakin. Sama ketika ada penelitian bahwa seorang wanita itu potensi ngeluarkan omongannya satu harinya, ini Bunda Aisyah Dahlan katanya, itu 20.000 kata. Cuma walaupun penelitiannya begitu, ya jangan sampai dihabisin semuanya, direm. Begitu. Kalau mau ngeluarin semuanya, buat tilawah, buat tasbih, subhanallah. Jangan buat ngomelin suaminya gitu. Capek nanti, kasihan. Sudah dari nafkah puntang-panting begitu, nyampe rumah kok tega kamu marahin, jangan. Apalagi nanti hitungan akhiratnya berat, kualat. Begitu. Cuma memang ya cenderung bahwa potensi ngomelin suami ada. Maka sebaliknya bapak-bapak kalau suatu saat kok dimarahin istrinya, ya jangan kaget. Baru dimarahin 100 kata, ya baru 100 segitu aja. Tungguin capeknya. Syukur-syukur sambil batin, syukur-syukur a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzu bikalimatillahi tammati, diruqyah. Kayaknya istriku bukan yang ini, solehah kok dia, wong ikut ngaji subuh juga, kayaknya ini ada makhluk lain yang agak jahat ini, yang dia kepengen misahin, kepengen ganggu keharmonisan saya dan dia. Makanya tadi Bismillah, 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 a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, biar setannya kabur, balik solehah lagi. Tapi apapun itu, ya apapun itu, kita tetap diperintah untuk wa'ashiruhunna bil ma'rufi, dan perlakukan mereka, istri yang kita punya itu diperlakukan dengan apa? Bil ma'rufi, dengan baik. Dah insya Allah Allah yang akan meluluhkan hatinya. Disabari, bisa jadi itu adalah ujian kita. Itu kemarin yang sudah kita simak sama-sama. Sekarang pindah an-nafaqatu 'alal iyal, semangat menafkahi keluarga. Iyal dari kata ailah, keluarga. Maka ini harus dipandang bahwa ini juga perintah Allah yang sangat mulia pahalanya, dengan berbagai pekerjaan dan profesi kita. Lah kalau seandainya ngantor, ya alhamdulillah dinikmati. Seandainya macet, maka setiap macetnya ini ada hitungannya. Tidak kok hanya dapat gaji, dapat duit, tidak. Maka memang dari rumah harus ada tekad bahwa dia ingin mentaati perintah Allah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka untuk mancing niat itu, bahwa dirinya keluar itu dalam rangka untuk cari anugerah Allah, maka dipancing dengan doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Apapun keluar rumahnya. Termasuk kalau seandainya petani juga sama.
mau nanam-nanam, mau nyangkul-nyangkul, bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Biar setiap langkahnya juga kehitung, kepanasannya, keringetnya, capeknya, gelepotannya. Itu adalah amalan-amalan sangat mulia. Jadi maksud saya tidak kalah mulia dan tidak kalah pentingnya untuk ibadah-ibadah ritual begitu. Nah, nanti pekerjaan yang lain juga begitu, dagang misalnya, keliling-keliling, ya Allah sudah sejam, sudah 2 jam kok belum laku-laku juga. Maka jangan sampai kecil hati, dijalani aja, nggak usah ngeluh. Walaupun secara lahiriah belum laku, tapi pahalanya sudah terhitung, dienakin. Nah, semoga seperti ini itu meluluhkan orang-orang di rumah. Nah, mari kita baca pelan-pelan ini, pesannya apa? Dalam surat Al-Baqarah di ayat 233, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini tentunya adalah penggalan ayat karena ayatnya panjang. Karena judulnya adalah menafkahi keluarga, maka diambil potongan ini. Kalau dilihat dari versi terjemahnya, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Rizquhunna dimaknai makan, nafkah. Maka terus dalam istilah di kita orang tua, namanya menafkahi itu meliputi sandang, pangan, papan. Lah sebagai orang tua menyiapkan ini semuanya, itu adalah amalan yang sangat mulia, ibadah. Terutama mengamalkan perintah Allah di apa ini? Di surat Al-Baqarah ayat 233. Bahkan cara menyuguhkannya, mempersembahkannya bil ma'rufi, dengan baik, baik lahirnya maupun baik batinnya. Lahir berarti gizinya, terus apa lagi itu, proteinnya, higienisnya gitu. Tapi juga batinnya, halalnya, jangan sampai syubhat apalagi haram. Usahakan begitu. Maka karena untuk memenuhi ajakan ini dibela-belain orang tua itu, orang tua ayah tentunya, sampai sedemikian rupanya perjuangannya. Wah, macam-macam. Kalau kita lihat di lapangan, ada yang sampai naik-naik untuk nyambung kabel. Itu saya diperlihatkan di Facebook itu. Seorang suami karena dalam rangka terpanggil untuk kepengen menafkahi keluarga yang terbaik, maka dia bela-belain naik, itu naik yang sutet apa ini. Itu kalau angin kenceng, orang kita yang tidak di dunianya, di ahlinya, cuma naik situ aja udah melihat ke bawah. Bisa bayangin ya? Agonya. Kalau bahasa Jawanya itu bediding, bediding ngeri. Nah ini naik tinggi terus cuma sabuan ini, taruhannya setrum, taruhannya jatuh, macam-macam. Tapi kalau diteruskan, kenapa itu dijalani sedemikian rupa? Ya kepengen ini, rizquhunna wa kiswatuhunna. Kepengen ngumpul-ngumpuli, ketika sudah kekumpul kok mampu beliin rumah, beliin. Sebab sudah berumah tangga 5 tahun masih ngontrak aja, pindah-pindah aja.
Maka ibu-ibu, suami yang sudah berusaha sedemikiannya mohon dihargai. Begitu. Ketika pulang ke rumah disambut yang bagus. Bahkan suatu saat bisa jadi ngikut sekali-kali, walah bagus. Biar nyaksikan langsung. Begitu. Lah nanti kalau kita contohkan geser kepada yang lain, sama juga. Saya pernah itu melihat sampai ya terharu juga. Entah nanti karena mudik dan sebagainya, kalau kita singgah di terminal-terminal itu, ada bis baru datang. Ini para pedagang-pedagang sambil bopong dagangannya ngejar. Lah kadang supir bis itu dikejar pedagang, tidak kok direm tapi malah digas. Walaupun buka pintunya depan, lah pedagang ini lari-lari. Itu kalau seandainya ngelompat ke pintunya tidak akurat, apa taruhannya itu? Jatuh. Ya sakit, bahkan mungkin nyawa. Bahkan mungkin saja dagangannya jatuh dan kececeran dan sebagainya. Padahal seandainya selamat, ngelompat, terus di dagangan ditawar-tawarkan sebagainya, belum tentu laku juga. Maksud saya sampai segitunya. Karena ada tanggung jawab menafkahi keluarga. Cuma saya tadi itu dorong, jangan putus asa, jangan kecil hati. Lari-larianmu itu, maka memang dari awal juga harus tadi niatnya. Kepengen nafkahi keluarga, kepengen mempersembahkan yang terbaik. Sehingga dari rumah sudah Bismillahirrahmanirrahim tadi itu. Maka lari-larianmu walaupun tidak laku misalnya, itu sudah punya tabungan akhirat. Akan begitu nanti. Lah petani tadi sama juga, nanammu, karena memang nanam belum tentu panen, bisa jadi nanti apa kena longsor, kena banjir dan sebagainya. Tapi jangan putus asa. Walaupun kelihatannya tidak panen, akan tetapi tabungan akhiratmu sudah menumpuk setiap gelepotan. Tukang bangunan juga sama, tukang bangunan itu kalau kita perhatikan. Ayat yang lain, wa qala ta'ala liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qutira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha liyunfiq, hendaknya menafkahi, jangan sampai lepas tanggung jawab, jangan sampai mentelantarkan, jangan sampai enggak mau ngurus. Siapa yang harus nafkahi? Dzu sa'atin, orang yang diberikan lapang rizki. Bacanya sa'atin, tidak sa'atin, beda jauh. Kalau sa'ah itu malah maknanya jam, apalagi jam dinding. Cara baca, termasuk sa'ah itu bisa jadi dimaknai hari kiamat, bisa juga. Hari kiamat itu namanya banyak sekali. Ada al-qari'ah, ada al-waqi'ah, ada sakhah, ada kiamat. Walaupun ketika membaca al-qari'ah harus pakai ain,
Nah, dulu ada penceramah yang sangat lantang juga, kepengen nyalahin dan ngoreksi terjemah yang sudah ditasheh. Dengan komentar lantangnya itu, gimana ini Quran diterjemahkan Al-Qari'ah kok hari kiamat. Mau dia adalah diterjemahkan pembaca Quran. Karena menurut dia dianggapnya adalah qari'ah. Nah itu. Nah kalau qari itu pakai hamzah dari qara'a, membaca. Orang yang membaca namanya qari kalau laki-laki. Maka kalau dulu itu ada kaset-kaset, dikira kita kecil-kecil itu, waktu kecil itu. Qari internasional Haji Muammar ZA. Itu dulu kita nyetelnya pakai kaset yang di tape itu. Itu kalau ngerwel gitu. Kalau sekarang udah nggak zaman, luar biasa. Dulu waktu kecil itu kenangan indah-indah juga. Itu gampang. Lah kalau pembacanya perempuan namanya qari'ah. Cuma pakai hamzah itu. Yang hari kiamat itu adalah Al-Qari'ah pakai ain. Makanya memang harus akurat. Seorang penceramah, seorang ustadz memang bahasa Arabnya harus lumayan bekalnya ada. Kalau terlalu geser ke terjemah biasanya memang terpeleset banyak. Sama ini dzu sa'atin itu dari kata wasi'. Nah kembali pada seruan ayatnya, hendaknya menafkahi, menginfaki. Siapa? Dzu sa'atin, orang yang diberikan lapang rizki. Maksudnya lapang rizki, usahanya lancar, dagangannya laris, tanamannya panen berlimpah. Maka kalau seandainya suami diberikan kemudahan rizkinya sedemikian, maka hendaknya ngasih nafkah ke keluarga min saatihi, dari kelapangan yang telah diberikan. Maksudnya kalau diberikan lapang rizki jangan sampai pelit-pelit. Hemat boleh, tapi kalau bakhil jangan. Lah memang kadang ada sebagian manusia yang nakal, jahat juga. Jahatnya kalau dengan keluarganya sendiri bakhil, tapi kalau dengan keluarga orang kok royal. Royal itu apa ya? Dermawan. Sama kemarin saya contohkan, kalau dengan istrinya sendiri kok galaknya begitu, bentak-bentak. Tapi kalau dengan istrinya orang lain kok solih, kok santun. Nah ini kan kurang ajar itu. Bapak sekalian harus porsinya harus dikembalikan lagi seruan ayatnya. Dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan keluarganya, kalau sekiranya diberikan lapang rezeki, maka jangan sampai pada pelit-pelit. Sekali-kali diajak kuliner begitu, sekali-kali diajak belanja, muasbah. Tidak hanya makanannya aja, termasuk pakaiannya. Jadi kalau beliin baju jangan sampai sudah 10 tahun nikah masih itu aja roknya, jangan. Warnanya sudah kabur, sudah tempel-tempelan. Sementara istri orang dibeliin aja bajunya, nakal itu. Walaupun termasuk istrinya Ustadz, jangan sampai. Pentingkan istrinya dulu. Makanya jangan sampai nanti pas Lebaran itu namanya apa ya? Ngasih apa ini? THR namanya ya. Biasanya alhamdulillah di beberapa jamaah alhamdulillah pada baik sama saya itu. Iya. Alhamdulillah baik juga benar. Alhamdulillah.
Kadang sebelum ngasih-ngasih konfirmasi dulu, Ustadz bajunya nomor berapa? Biasanya ada begitu juga. Lah biasanya ketika mau nyuguhkan, ini nanti buat Umi, maksudnya istri. Lah jangan sampai terlalu dermawan kepada yang luar-luar, sementara keluarga inti dan internalnya pelit. Tapi jangan sampai terlalu berlebihan juga. Istrinya tiap hari dibeliin baju aja sampai numpuk, nggak kepake, jangan. Ya sewajarnya. Yang penting jangan terlalu pelit tadi itu. Terus sampai mana tadi? Sampai pelit ya. Coba saya konfirmasi ke istrinya, ibu-ibu ini suami-suami yang pelit atau pada murah dermawan? Udah dibeliin baju apa belum? Belum. Makanya habis ngaji ini pada dermawan, pada gitu, semangat kerjanya, nyari uangnya. Lah nyari uangnya tidak untuk megah-megahan, tapi tadi untuk ini. Liyunfik itu saat. Lah nanti ada kasus lain, namanya rizki, Allah yang berkehendak ngatur. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Wa man qudira, dan barang siapa yang ditakdirkan berarti ditentukan, diukur. Bahkan dalam tafsirnya itu lebih dibatasi, kurang begitu lancar, kurang begitu lapang, agak seret ini delalahnya, usahanya. Bahkan bisa jadi usahanya bangkrut, dagangannya enggak laku. Maka kalau seperti itu kejadiannya, memang qudira alaihi rizquhu, maka fal yunfiq, maka tetap harus nafkahi keluarga. Mimma atahullah, dari apa-apa yang telah Allah datangkan padanya, Allah berikan padanya, sesuai dengan Allah pemberiannya. Tetap jangan sampai lepas tanggung jawab, jangan sampai terlantar ditinggal seenaknya. Bawa apa adanya. Kalau seandainya laku satu, bawa. Lauknya kerupuk, nggak usah sampai ngebet. Ngebet gimana? Berhubung tanggangannya nggak laku, maka sampai dipilih nyuri, jangan. Lah kalau nyuri kelas tinggi adalah korupsi. Nggak usah korupsi. Sebab kalau korupsi, bisa jadi istrimu kau berikan kayak apa aja masih kurang aja, tidak qanaah. Delalahnya begitu. Hasil korupsi, kalau bahasa kita nggak berkah. Jadi bisa jadi, bapak-bapak bisa bayangin, mungkin kalau di cross check mereka yang rajin korupsi itu belum tentu terus istrinya soleha terus seneng, enggak, bisa jadi malah pulang-pulang diomelin aja, bisa jadi. Karena tadi itu namanya nafsu itu ngelonjak terus. Bisa jadi nuntutnya itu ngajak ke luar negeri aja. Pengen sarapan Singapura begitu. Kalau kita kan enak sarapan, ayo sudut ada pojokan beres. Bahkan nggak usah ke sana, Masjid Nurul Huda udah nyiapin, begitu udah enak. Terima qanaah, delalahnya begitu. Nah, makanya diterapkan ini. Tapi dirimu harus tetap semangat cari nafkah. Setelah nyari-nyari, kok delalahnya Allah kasih cuma segitu, ya diterima dengan apa adanya, enakin kan. Lah semoga kalau itu dijalani delalahnya atas izin Allah, orang rumah pengertian. Itu yang ngatur-ngatur hati Allah Ta'ala, pengertian, mau tahu, memaklumi. Nah
namanya malu mungkin ya nggak apa-apa segini. Yang penting kita semuanya sekeluarga sehat-sehat, anak-anak pada nurut, pada bakti, pada solih. Disuruh sholat, ya alhamdulillah pada nurut langsung sholat. Suruh ngaji juga berangkat ngaji. Daripada yang mereka yang aneh-aneh itu delalanya anaknya sulit dikendalikan. Senengannya ke kafe aja, ke diskotik aja, malah terjerat judi online, macam-macam, narkoba, malah termasuk sampai membunuh pacarnya atau apa-apa itu, sehingga malah ngerepotin orang tuanya, terus ngerepotin hakim dan pengacaranya, kan begitu juga ya, sehingga terus kena getahnya semuanya. Sudah disogok begitu ya, di beritanya begitu. Maka kita bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah yang aneh-aneh, udah ngikutin enakin ini bersama dijalani. Kalau dengan benar, maka setiap perjalanan untuk mengikuti yang benar ini ada hitungan hisabnya, biar nanti di akhirat lebih enak, enteng daripada yang tadi yang aneh-aneh itu. Mempertanggungjawabannya di akhir jauh lebih berat daripada di hadapan KPK. Bisa bayangin pengadilan KPK dengan pengadilan Allah, dengan pengadilan malaikat, jauh. Maka kita cari rezeki yang semangat, tapi tidak usah yang aneh-aneh. Wa qala ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apapun yang telah kalian nafkahkan, ini sebetulnya kalau dimaknai lafalnya anfaqtum, infakkan. Lah infak ke keluarga itu namanya nafkah, apapun itu bentuknya. Lah kalau di syarahi bentuknya apalah, sandang, pangan, papan, begitu. Apapun, fahuwa, maka dia Allah yukhlifuhu, yang menggantinya. Maka dengan ada hiburan ayat ini terus diambil enteng aja. Entengnya gimana? Misalnya kita membesarkan anak, besarin anak itu tidak mudah, tidak enteng, cukup membebani. Apalagi anaknya kok sampai 7, anaknya sampai 9. Anak satu aja, bayi ini sudah ngabisin berapa pampers? Banyak. Maka bapak-bapak misalnya, kalau memang bayinya butuh pampers, jangan sampai ngomel, wih ini pampers saja, jangan begitu. Ya balik tadi, kalau sekiranya diberikan lapang rezeki, ya pampers beli aja. Jadi kalau istrinya komplain, ayah ini butuh pampers lagi, jangan dibentak, pampers lagi, jangan begitu. Ya udah nanti kita beli kalau ada. Kalau perlu mama, kalau perlu pampers juga beli juga sekalian. Begitu, malah saking longgarnya ya istilahnya. Begitu. Jadi enak. Kenapa? Sebab setiap pampers yang digunakan anak, Allah yang akan ganti. Begitu ceritanya. Nah, cuma nanti bentuk gantinya Allah berupa apa? Allah yang maha berkehendak. Tidak harus diganti pampers juga, sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan Allah berkehendak tidak harus menggantikannya di dunia. Maka yang masih pada percaya akhirat, yakin aja. Dan Allah tidak mengingkari janjinya. Maka begitu, dia yang akan menggantinya. Jadi habis berapa pampers, habis berapa susu, terus nanti juga ngobatin kalau pas sakit. Wah, sampai khusyuknya. Jadi majelis ilmu itu sangat teduh, hening, tidak kepikiran pilkada aja udah berlalu kan, kita udah pikiran menang pun kalah, yang penting sudah berusaha, sudah berjuang begitu.
Menang apa kalah jagonya? Enak. Semuanya akan menjadi tabungan-tabungan akhir. Tapi yang pasti, pastikan diri kita membersamai orang-orang soleh. Soal menang ya alhamdulillah, kalah pun asal bersama orang-orang baik itu aman insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dan pastikan diri kalian membersamai orang-orang yang benar. Dalam hadisnya yang pertama, kalau kita lihat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Di jalan Allah berarti untuk memperjuangkan agama Allah, untuk menghidupkan dan mensyiarkan. Nah nanti prakteknya banyak. Bisa jadi kalau sabilillah Palestina ya masuk juga. Masuk juga adalah dalam rangka untuk syiarnya masjid, bisa juga fisabilillah. Bangun pesantren juga ya, TPQ, rumah Quran, semuanya fisabilillah. Ini adalah amalan-amalan yang sangat mulia. Jangan sampai rezeki kita itu diacar-acar apa ya? Ya agak mubadir, agak disia-sia, kurang manfaat, kurang berkah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. Dan satu dinar yang telah engkau infakkan dalam rangka untuk memerdekakan budak. Budak itu misalnya adalah ada tentara Islam atau kaum muslimin tertawan, kemudian kamu lepaskan. Itu kan satu usaha yang luar biasa. Lobby-lobbynya entah habis berapa itu sehingga berhasil. Maka perjuangan ini termasuk adalah amalan yang mulia. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin. Dan satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang-orang miskin, orang-orang susah. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Dan satu dinar yang kau nafkahkan kepada keluargamu. Maka dalam hadis ini a'zamuha ajran, yang paling agung pahalanya. A'zam dari kata azim, paling gede pahalanya, adalah alladzi anfaqtahu ala ahlika, adalah dinar-dinar yang kau nafkahkan untuk keluarga. Berarti maknanya menafkahi keluarga tidak kalah mulia, tidak kalah agung pahalanya dengan membangun pesantren, membangun TPQ, membangun masjid dan sebagainya. Oleh karena itu jangan sampai ini terus dimaknai begini, berhubung yang paling agung itu adalah nafkahi keluarga, maka keluarga jangan dinafkahi sampai lebih-lebih, sementara masjidnya sudah bangun 5 tahun nggak jadi-jadi karena ngejar nafkahi keluarga aja. Ya nggak begitu. Maksudnya levelnya ini level tinggi ini. Ketika infak di jalan Allah, ketika infak untuk memerdekakan saudara kita yang tertahan jadi budak misalnya, mengentaskan kemiskinan, itu adalah termasuk amalan-amalan yang mulia. Tapi yang tidak kalah mulianya juga adalah menafkahi keluarga, sehingga jangan sampai keluarga itu terlantar, kelaparan dan sebagainya. Di saat dirimu mampu ada, berarti harus pintar-pintarnya dibagi-bagi. Jangan untuk keluarga semuanya, sementara TPQ nggak jadi-jadi, ya jangan. Karena pahalanya TPQ ya gede juga. Gimana nggak gede? Digunakan untuk ngaji, baca Fatihah tiap hari, yang mana pahalanya juga ngalir terus kepada yang jariah.
Cuma memang ini bahasa fadilah, keutamaan. Maka ketika membicarakan fadilah, bapak-bapak misalnya bangun atau nyumbang TPQ dan dikatakan bahwa pahalanya orang anak-anak yang ngaji di situ akan ngalir ke kita. Cuma sikap kita jangan sampai udah ngalir aja, ngapain saya ngaji lagi. Nah, ini yang sikapnya nggak bagus itu. Sama juga ketika kita tadi kan sholat subuh ya, berjamaah ya, dapat berapa itu? 27. Berhubung sudah ngantongin 27, besok sholat subuh lagi apa nggak usah? Nah, begitu, ini namanya fadilah. Maksudnya fadilah betul-betul akan ditunaikan di akhirat. Betul-betul sayang kalau itu kau lewat. Maksudnya begitu. Sama fadilahnya orang ngasih buka puasa terhadap orang. Dia ngasih bukaan banyak orang, 30 orang, terus dia sendiri nggak mau puasa. Jangan begitu. Nomor 2. Ini sama juga ini. An Abi Abdillah wa yuqallahu Abi Abdurrahman, sama. Afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu, afdalnya, seutama-utamanya dinar. Maksudnya dinar ya tidak hanya dinar duit aja ya. Kalau kita berarti rupiah. Bahkan tidak hanya rupiah, bisa jadi nasi uduk yang kau gunakan untuk sarapan keluargamu jauh lebih utama. Begitu nanti. Itu kalau nasi uduk. Kalau nanti apa? Menunya apa? Ada bocoran atau? Itu kalau makanan. Ya kalau sandang sama juga. Sarung yang kau belikan untuk keluargamu jauh lebih utama. Cuma ya tadi, jangan sampai anaknya dibelikan peci sampai 10 biji, sementara anak-anak santri sudah kumel-kumel kamu beliin. Jangan. Kalau memang keluarganya sudah cukup ya harus beralih. Itu kan dalam rangka, karena ini mungkin hadis ini disabdakan Nabi dalam rangka karena ada yang menganggap menafkahi keluarga itu adalah rendah, tidak utama. Ini yang agak dijewer hadis ini, sehingga dia nyerang pahala-pahala masjid, pahala pesantren aja begitu. Yang disentil adalah mereka-mereka yang tidak peduli dan tidak ngurus terhadap keluarganya. Nah, tentu ini tidak hanya finansial secara nafkah lahir, ngurus ini sebetulnya, ngurus keluarga. Nah, kalau ngurus keluarga termasuk anak-anak kecil ya tidak hanya ngasih sarapan aja. Termasuk di dalamnya adalah nyebokin, begitu juga ngomong. Jadi bapak-bapak jangan sampai iktikaf, suruh udah kelar masih nggak mau pulang, ngelanjutin ngaji aja. Sementara di rumah istrinya kewalahan ngomong anaknya, kecil-kecil, bocil-bocil, ada setumpuk berapa itu, kasihan istrinya. Maka oleh hadis ini, dirimu pulang, bantuin ngomong, biar gantian bagi tugas, itu tidak kalah utamanya dengan ngajimu, dengan iktikafmu, kira-kira begitu. Nomor 3. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallahi illa ujirta biha hatta ma taj'ala fi imra'atika. Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wa innaka lan tunfiqa, dan sesungguhnya kamu tidaklah, kalau bahasa terjemahnya, sesungguhnya engkau tidak menafkahkan sesuatu untuk mencari ridha Allah,
melainkan engkau pasti diberi pahala karena pemberian nafkahmu tadi, bahkan sesuatu yang engkau sediakan untuk makanan istrimu. Kita lihat lagi aslinya. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu, lan tunfiqa, tidaklah menafkahi, nafaqatan, satu nafkah berarti bisa jadi pembelian baju, pembelian sarapan, nyiapin rumah, karena namanya nafkah tadi itu, sandang pangan, yang mana semuanya itu kau lakukan tabtaghi biha wajhallahi, untuk mengharap dan mencari keridhaan Allah, wajah Allah. Oleh karena itu memang bapak-bapak harus pinter-pinter nata niat, nata hati, cari duitnya, cari nafkahnya, ma'isyahnya, itu betul-betul bermula dari perintah Allah, kepengen mentaati perintah Allah, sehingga sampai dibela-belain macam-macam tadi itu. Kalau seandainya ngelamar kerja pindah-pindah, nyoba-nyoba begitu, maka kesemuanya illa ujirta biha, tidaklah semuanya itu kecuali kamu akan diberikan pahala. Ujirta dari kata ajrun, falahum ajrun ghairu mamnun, pahala, atau bisa jadi ujroh. Ujroh itu opah, capekmu dapat opah dari Allah, tidak ada yang sia-sia. Bahkan ditegaskan lagi sampai ini, hatta ma taja'ala fi fimra'atika, sampai juga apa yang engkau jadikan untuk apa itu, yang masuk atau yang dimakan di mulut istrimu. Ini ada dua fi, tapi maknanya beda. Kalau fi yang pertama itu adalah huruf jar, yang kalau diartikan atau dimaknai adalah di dalam. Tapi kalau yang fi kedua itu dari kata famun. Dalam bahasa Arab dia masuk kategori asma khamsah. Kalau pelajaran yang agak tinggian sedikit sudah masuk kategori asma sittah. Ini yang belajar bahasa Arab. Gerombolannya itu adalah abun, ahun, hamun, fu, dhu. Nah, di fu ini dari kata famun. Lah kalau di-i'rabkan atau tarkibnya sesuai dengan tempatnya. Kalau marfu pakai wawu, kalau mansub pakai alif, majrur pakai ya. Maka ini kayak Abu Hurairah nanti bisa jadi qala Abu Hurairah begitu. Sami'tu Aba Hurairah. An abi, yang tadi itu abu, aba, abi. Ini sama juga. Fi tadi itu famun, kalau pas lagi posisi marfu berarti fu, kalau mansub berarti fa, majrur fi. Makanya jadinya fu fu fa fa. Ini. Yang ini. Oh, termasuk asma sittah itu ada di nahwu itu. Jadi situs fu fu fa fa. Enggak tahu ini kabarnya gimana ini. Semoga tidak berhenti ya, biar Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Jadi kembali pada hadisnya ini, jadi semuanya kamu dapat pahalanya sampai-sampai yang masuk ke mulut istrimu. Nah, berapa banyak itu? Kita ngitung untuk hari ini aja bisa jadi nanti diteliti. Gorengan masuk, ya mana? Terus apa lagi? Bakwan. Terus apa lagi? Nasi uduk. Terus apa lagi? Lontong. Terus apa lagi?
cakwe apa ini, sama lagi somai, bakso. Maka bapak-bapak misalnya kok alhamdulillah diberikan usahanya lancar. Ini ibunya delalahnya kok nafsu makannya tinggi. Makan aja. Maka bapak-bapak karena terpanggil hadis ini tawarin lagi aja. Nambah lagi. Ompreng-omprengnya itu habisin semua. Jadi maksudnya bapak-bapak kalau seandainya ibu-ibu kok belanja terus makan, asalkan tidak dihambur-hamburkan. Ini yang jahat itu adalah istri yang boros. Suaminya nyarinya susah payah begitu terus malah dihambur-hamburkan. Kalau memang butuh betul misalnya enggak apa-apa karena itu menjadi pahala. Tapi kalau sampai dibuang-buang, itu walaupun suaminya tidak negur, istri harus ngerti. Sebab biasanya suami negur seperti itu terus istrinya tersinggung, kepengen jadi istrinya orang itu. Gimana dikiranya jadi istrinya orang itu terus jauh lebih enak? Enggak sih, duitnya banyak tapi makan hatinya juga sakit. Bisa jadi tidak setia, bisa jadi moro tangan itu apa ya, mudah mukul, malah tidak enak. Yang terbaik ya suamimu itu paling super itu. Adapun rezekinya seperti ya Allah yang maha berkehendak, diterima aja. Jadi jangan sampai berhubung ada seruan hati seperti ini terus ibu-ibu terus kemudian kalau beli-beli dikira-kira dulu. Beli gorengan misalnya cuma nampung 2, maka jangan sampai beli 20. Beli 20 itu kalau ada tekad pengen bagi-bagi bagus. Tapi kalau beli 20 cuma disentuh 2, sementara 18-nya dibuang di sampah, kualat. Makanya ini kan dalam rangka untuk menghibur bapak-bapak tadi itu. Kalau seandainya istrinya doyan makan, jangan sampai ngeluh. Wah ini kok geragas amat ini. Ini sebagainya. Wah ganti-ganti ini. Wah ini repot ini, tekor ini. Jangan sampai gitu. Jadi berapapun ya, jangan sampai merasa tekor. Ini mah keuntungan. Kalau perlu tawarin lagi, nambah mah, begitu. Pengen bakso yang lain-lain 1 porsi dia sudah habis koretin begitu, tawarin lagi. Masih ada banyak, ambil. Tapi ya tadi ketika ditawarin ngambil secukupnya. Apalagi ngelihat dirinya sudah gemuk begitu. Nah kan nggak bagus lagi. Bahasa negatifnya sudah gembrot gitu. Makanya jangan ya agak puasa, agak makan buah begitu. Biar suaminya masih setia, masih senang, masih cinta, sehingga tua-tuanya makin sakinah begitu. Makin damai, makin harmonis. Ini barangkali Bapak-Bapak sekalian sudah suruh apa? Oh belum ya, kalau belum lanjut. Ada tanya jawab? Nah ya, nomor 4. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fayyalahu shadaqah. Jadi intinya bahwa nafkah-nafkah yang kita keluarkan untuk keluarga itu terhitung sedekah. Jangan dikira bahwa sedekah itu adalah yang masuk ke kotak amal aja, enggak. Karena kita menganggap kalau sedekah di kotak amal itu gagah, tapi kalau nafkahi keluarga kayaknya terus ciut, terus kerdil, enggak. Sama-sama sedekahnya. Nomor 5, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i itsman. Cukuplah bagi seseorang itu berdosa. Kapan itu? Ayyudayyi'a man yakut. Orang yang menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan di sini adalah mentelantarkan.
nggak tanggung jawab, nggak sasih sarapan. Nah, kadang ada sebagian manusia kalau dia lihat dari ibadah ritualnya rajin, tapi kalau disuruh untuk berangkat kerja males-malesan, maka ditegur dengan hadis-hadis ini tadi semuanya. Harus berimbang. Jamaahnya rajin, nyari nafkahnya juga harus semangat. Jadi kuli bangunan juga iya aja. Jadi pedagang nungguin gak laku-laku, ya dilakoni. Begitu. Kenapa? Karena setiap nungguin dagangannya adalah juga ibadah, sedekah. Apa yang? Maka jangan sampai pada mentelantarkan. Nah, ini ada sebagian juga. Kadang istrinya malah justru disuruh cari nafkah, pontang-panting. Sementara suaminya duduk aja, nangkring. Kalau bahasa Jawanya jigrang. Sudah jigrang kepus saya. Kok tega istrinya ngalor ngidul pontang-panting untuk cari untuk menghidupi anaknya. Nomor 6. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidaklah di setiap harinya, di pagi harinya, seseorang itu akan diturunkan 2 malaikat. Yang mana fayaqulu ahaduma, 2 malaikat, satunya dia memanjatkan doa. Apa doa yang disampaikan malaikat yang satu ini? Allahumma ya Allah, a'ti, mohon engkau berikan, mumfikon, orang yang menginfak, atau dalam konteks tadi orang yang menafkahi. Seorang suami dan kepala rumah tangga yang berangkat kerja, cari maisha, cari duit dalam rangka untuk menafkahi keluarganya. Dan ketika sudah dapat gajian, alhamdulillah misalnya habis untuk keperluan keluarganya, untuk mendaftarkan sekolah, untuk bayar SPP, untuk belikan buku, tas, sepatu, semuanya tadi itu. Kalau masih kecil berarti untuk beli pampers, beli susu, ngobatin ketika sakit, macam-macam tadi itu. Maka orang yang tipenya seperti ini, dia dapat doa dari malaikat, yaitu semoga, ya Allah, semoga engkau berikan tanda apa itu? Suruh bukal real con apa itu? Tidak quick con kan ya? Ya. Gimana, sudah ada titik terang apa belum ini? Atau ada sengketa? Sampai mana tadi? Quick con ya? Khalafa, ganti. Makanya disebut khalifah, pengganti juga sama. Khalifah. Nah, kita itu penggantinya Allah dalam tanda petik, sebab kalau tidak tanda petik nanti syirik. Penggantinya Allah di muka bumi ini dalam rangka untuk ngelola. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka mestinya harus berlagak, jangan sampai ngerusak. Lola yang benar. Makhluk-makhluk yang lain juga harus diperlakukan yang baik. Ada begitu. Sama khulafaur rasyidin itu pengganti juga, khalifah. Khalifah Bu. Lah kalau diusul lagi, khalfun itu adalah belakang. Ketika depannya sudah ini harus disusul belakangnya. Ini khalifah. Lah ini didoakan malaikat semoga suami-suami yang getol cari nafkah dan delalahnya dihabiskan keluarganya, tapi dihabiskan yang benar loh ya. Tidak kok dihabiskan ketipu judol. Nah, kalau itu ya dosa besar itu. Dosa besar. Kenapa dosa besar?
karena suaminya sudah pontang-panting begitu loh, malah ketipu. Ya ketipunya bisa jadi. Nah ini menggejala di beberapa gaya hidup orang biasanya. Ya, jangan sampai tersinggung, tapi mungkin fenomenanya kayak apa ya? Sosialita apa betul ya, sosialita apa ibu-ibu yang kurang kerjaan sementara alhamdulillah diberikan kemapanan, suaminya kerja, duitnya gunakan untuk senang-senang arisan di mall dan sebagainya, padahal kalau melihat umurnya sudah keriput-keriput ini kan, kalau dihabiskan untuk untuk sedekah, untuk yatim, untuk duafa, atau untuk membesarkan anak-anak tadi itu gini, yang tidak bagus tadi itu disalahgunakan untuk pasang judi online, terus alasannya untuk bantu ayah. Ini bantunya gimana? Kalau dapat kan lumayan, masang 10.000 dapat 1 miliar. Wah, kaget terus pingsan mati. Jangan, dikelola yang bagus begitu, karena itu adalah hasil keringat suaminya, harus dihargai. Kalau tidak penting-penting amat jangan sampai dikeluarin, ditabung, karena membesarkan anak itu tidak sehari 2 hari, untuk mengawal sampai dewasanya, kuliahnya dan sebagainya. Bahkan juga harus diingat dan disadari, di bawahnya dia anak ini ada adiknya, sampai berapa? Adiknya berapa sampai berapa? 4. Saya alhamdulillah 5. Ada yang gugur 1, mestinya 6, alhamdulillah 5. Yang 4 laki-laki, yang buntut perempuan. Maksudnya iklan, jadi kalau ngasih baju itu sesuaikan gitu. Ukurannya. Bahkan mungkin Pak Haji Sugeng juga konfirmasi, Ustaz katanya 5 ya? Iya. Yang nomor 1 kelas berapa? Ukurannya, wah, apa lagi. Sementara yang kedua, malaikat yang kedua, yaqulul akharu, kan ada 2, yang satu. Nah ini juga bapak-bapak harus menyadari, didoakan malaikat. Dahsyat. Bapak-bapak kebayang, didoakan A'agim, itu aja udah, wah, iya. Jadi pas A'agim misalnya ke sini terus mohon doanya semoga keluarga saya harmonis, rukun lagi. Allahumma, kita ngamininya sampai segitunya. Didoakan Ustadz Arifin Ilham, udah mana ya? Ya berarti yang masih ada Ustadz Ustadz Adi Hidayat, yang mana? Ya. Atau enggak usah jauh-jauh, saya doakan, ya Allah yang sabar Pak ya. Kebetulan kalau Bapak ketitipan istri yang sabar aja. Itu aja udah, itu merasuknya ke dalam itu sampai segitu. Maksud saya bahwa disadari bahwa yang doakan ini adalah malaikat. Tapi jangan coba-coba yang kedua ini. Bagi orang pelit, diberikan lapang rezeki, usahanya lancar, kok tega keluarganya ditinggalin, ngejar apa ini? Makhluk halus lain. Kurang ajar ini. Ya. Maka kalau seperti itu disebutkan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Allahumma ya Allah, a'ti, mohon engkau berikan, mumsikan orang yang menahan, imsak, gegem, tidak disalurkan, tidak dilepas, gegem, gembel aja. Maka orang yang seperti ini itu didoakan malaikat talafa, binasa. Binasa, lenyap, hangus, rusak. Lenyap dan binasanya macam-macam. Ada yang dilalahnya terus kena jangan dicontohkan, nanti di sini mungkin ada yang stroke juga, kena diabetes, itu terus banyak lah. Bisa jadi kebakaran, bisa jadi kebanjiran, bisa jadi macam-macam, kecelakaan.
Tapi yang pasti Rasulullah tidak pernah dusta. Maka dari tema kajian yang sudah kita simak sama-sama, baik-baiklah dengan keluarganya, dengan segala kemampuan yang dimiliki. Maka dermawan jangan sampai pelit-pelit. Ya keluarganya juga begitu. Ketika dinafkahi oleh suaminya, maka banyak-banyaklah bersyukur. Jangan ngelonjak aja di keluar kemampuan suaminya. Syukuri. Syukur alhamdulillah juga ya, syukur dengan juga ya dan sebagainya. Bahkan di tengah-tengah mereka suaminya pada kerja, dia di rumah sholat duha, doain semoga Allah lindungi, semoga Allah jaga dan sebagainya. Harus begitu, kompak-kompakan, karena sama-sama mengawal untuk membesarkan anak-anak. Jadi bahwa membesarkan keluarga, membesarkan anak-anak, menjaga sehingga harmonis dan sebagainya, sehingga mendapatkan ridha Allah, itu tidak kalah penting dan mulianya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga kita diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah untuk istiqomah, keluarganya pada rukun, pada damai, pada sakinah, sehingga bisa istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dan siapapun dari keluarga itu kok dipanggil Allah Ta'ala, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.